Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu narasumber. Narasumber tersebut adalah salah satu guru dari SMP Negeri 22 Semarang. Jadi wawancara kali ini bertemakan kearifan lokal. Nah, kami akan menggali lebih dalam tentang permainan tradisional. Yuk simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau meminta izin sama Bu Ida mewawancarai mengenai permainan tradisional yang pernah Bu Ida mainkan waktu Bu Ida masih kecil. Boleh. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu Bu, permainan apa aja sih yang pernah Bu Ida lakuin dulu? Kalau zaman kecilnya Budar itu banyak sekali. Contohnya misalnya jamran, terus main engklek, sudah manda itu ya. Terus nanti ada itu yang apa itu main ular tangga itu ya. Ular tangga itu terus main ini apa yang muter-muter pakai kaki, terus apa kakinya disatukan di itu terus nanti muter gitu. Itu belarak-belarak sempal kalau zaman Budar itu. Belarak-belarak sempal bayi mendar royo-royo bayi ijo royo-royo belarak ijo. Nah itu salah satu favoritnya Budar. Ada juga yang pakai Durganepo. Durganepo itu kalau anak sekarang ngarani itu apa Apollo itu ya. Apollo itu yang dilempar pakai gacok koin itu yang dari genteng itu dibuat bulet-buletan itu terus nanti dilempar di lingkaran gitu terus nanti ditumpuk yang kalah yang menang bersembunyi yang kalah menunggu di situ. Itu satu-satunya juga. Banyak yang terakhir itu ini apa main karet itu juga, terus main dakon sing paling anu ya dakon itu yang paling favorit juga. Itu sampai di belakang sekolah itu banyak bolongan-bolongan itu untuk main bersama-sama kayak gitu. Nah, manfaatnya dari permainan yang salah satunya Bu Ida lakuin itu kan ada dakon juga. Nah, itu menurut Bu Ida itu manfaatnya apa sih Bu? Yang paling yang untuk yang dakon ya fokus untuk yang dakon ya untuk yang main-main yang lain misalnya macam-macam itu pasti untuk kesehatan. Tapi kalau untuk dakon itu untuk mengembangkan EQ juga, untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan kiri. Karena kita tidak hanya jalan gitu aja, pakai perhitungan itu. Strategi. Itu iya pakai strategi. Jadi pakai dihitung. Ini mau nyaruh yang mana gitu. Raupnya yang mana itu biar nanti hitungannya pas gitu. Terus ada filosofi Bu Dari permainan dakon tersebut apa? Filosofi dari permainan dakon ya itu untuk bisa menyatukan antara teman-teman itu. Jadi antara apa satu hitungan ke hitungan yang lain itu ada apa ya nah orang sekarang bilang dan gampang itu lubangnya itu kan harus genep atau ganjil. Itu juga harus dihitung itu. Misalnya lubangnya itu 5 itu menurut kita orang Islam itu harus 5 waktu sholat itu. Terus nanti ada pusatnya yang di samping itu tujuan akhirnya. Kita itu kan tujuan akhirnya di mana? Nah itu lubang yang paling akhir yang paling ujung. Jadi lubang 5 itu tujuan kita, sholat itu harus kita penuhi 5 waktu itu. Terus nanti ada ujungnya itu adalah tujuan kita, kemana kita, mau ke neraka apa atau ke surga itu. Seperti itu kalau saya. Dan mungkin juga zaman dulu itu seperti itu. Terus kalau cara mainnya itu kayak gimana sih Bu aturannya? Kalau aturannya itu nggak ada yang pasti sih, hanya apa ya apa sih bijinya, nah keciknya itu nek dulu ora ono kecik Mas. Goleke mung nek watu kuwi kan akeh ning ndi ono. Watu goleke sing apik-apik ngono kuwi. Satu lubang itu diisi 5 atau 10. Masing-masing ya. Yang dilawan juga 5 atau 10. Itu nanti
dari hitungan caruan pertama itu dijalankan ke sebelahnya satu, jalannya ke kanan ya, ke kanan. Karena kita menuju kebaikan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri melenceng itu namanya. Nah, itu salah satu filosofi juga bahwa dakon itu jalannya ke kanan. Kanan. Jadi nyarok terus diberikan ke satu, sebelahnya satu lagi, kanannya satu lagi, terus ke tempatnya tetangganya itu. Yang di lumbungnya tetangga itu nggak dibelur dimasukin, senengan dia, ya, diloncati terus balik lagi sampai terakhir yang dipegang itu terakhirnya di mana itu langsung diambil lagi, terus jalan lagi. Nah kalau pas jatuh terakhirnya itu di sini, terus di sininya ada, itu namanya bedil. Jadi ini jadi hak milik kita. Yang di sini itu diambil terus taruh di lumbungnya kita. Ya itu. Terus nanti kalau jatuhnya itu di tempat yang musuhnya tetangganya itu di tengah jadi tengah di sini kosong, terus yang di sini dua ini ada isinya. Ya ini juga diambil. Ini namanya mikul. Mikul diambil taruh di tempatnya lumbung kita itu seperti itu. Tuh seperti itu kalau mainnya. Biasanya tuh ibu tuh mainnya waktu kapan aja sih, pulang sekolah atau? Kalau istirahat sekolah, istirahat itu cepet-cepetan ke tempat favoritnya. Itu ada tempat favorit yang ada di belakang kelas, terus ada di pojokan. Di pojokan, jadi disi-disian ke situ. Jadi lucu makanya disi-disian sampai ke tempat lokasi yang paling favorit itu. Iya Bu, karena pertanyaan dari kita juga sudah cukup jelas. Terima kasih juga waktunya Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak. Alhamdulillah. Kalau misalnya gini, jadi tolong, Budar kan mengajarnya bahasa Jawa ya, termasuk melalui budaya Jawa, termasuk mainan ini. Mari kita laluri bersama. Karena permainan tradisional itu kalau kita tidak memunculkan kembali itu akan hilang. Iya, gitu. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah peduli pada mainan tradisional, gitu ya. Halo semuanya. Jadi sekarang udah nggak pada asing lagi kan sama apa itu permainan tradisional. Dari video sebelumnya itu tuh hanya sebagian kecil permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjing semua. Dadah.